Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Dan juga selamat datang kepada para hadirin sekalian. Sudah ada ibu bapak guru, sudah ada orang tua, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari kita semua. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan waktunya di acara Sharing Session Turknesia ke-31 dengan judul Meraih Yang Terbaik dari Yang Terbaik bersama narasumber kita, Ahsanul Iman, penerima beasiswa YTB yang diterima di Middle East Technical University yang merupakan salah satu kampus terbaik di Turki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maira, saya mahasiswa jurusan International Relations di Ankara Yıldırım Beyazıt University di Ankara, Turki, yang akan menjadi moderator acara sharing session kali ini. Dan juga para hadirin sekalian, di acara sharing session kali ini akan ada sesi tanya jawab dan juga kuis yang berhadiah Imani untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sebelumnya juga saya ingin berterima kasih kepada Turknesia Edu Foundation yang telah menyelenggarakan banyak sekali acara-acara dan webinar yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para hadirin yang mungkin belum kenal nih atau belum tahu apa itu Turknesia, Turknesia adalah konsultan pendidikan ke Turki yang memberikan pelayanan terlengkap. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita tampilkan video company profile dari Turknesia Edu Foundation. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu.
Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baik, jadi tadi kita telah melihat company profile dari Turknesia Edu Foundation yang sangat menarik ya. Semoga bisa memberikan teman-teman sekalian dan juga orang tua dan ibu bapak guru yang telah datang pada Zoom meeting hari ini informasi yang lebih dalam terkait studi ke Turki maupun tentang Turknesia Edu Foundation. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita sapa dulu narasumber kita yang keren banget hari ini, yaitu Ahsanul Iman. Untuk Iman, Halo Kak, apakah sudah ada? halo ada suaraku nggak? Iya, sudah masuk. Halo Iman, Halo Kak Maira, lagi di mana nih Iman? aku lagi di kantor ITB nih. Oh, Ada, lagi di kantor YTB. ya, Gimana nih di Turki sekarang jam berapa? Suasananya lagi kayak gimana? Apakah udah waduh, dingin? dingin banget di sini Kak. Udah kayak kulkas kali ya. Sekarang lagi jam 12, lagi masih siang di sini. Iya, Kayaknya di masih Indo terang lagi ya? udah sore ya di sana, di Indo. Iya, di Indonesia berarti sekarang karena beda 4 jam nih sama Turki, jadi sekarang mungkin sedang jam 4 ya. Kalau di sini kebetulan lagi jam 10 kalau di tempat Maira, gitu. Masih pagi lumayan. Iya. Jadi gimana nih Iman, untuk hari ini pasti seneng banget dong bisa sharing-sharing sama teman-teman sekalian. Wah, senang sekali. Buat Oke, jadi teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya makasih banyak ya Iman ya udah menyempatkan waktunya dan insya Allah materinya nanti bakal sangat bermanfaat dan sebelum mulai materinya boleh dong kenalan dulu tentang backgroundnya Iman tuh siapa sih gitu. Silakan Iman. Oke, kawan-kawan, kenalin ya. Aku namanya Muhammad Ahsanul Iman, panggil aja Iman. Aku itu asalnya dari Cimahi, walaupun nggak bisa bahasa Sunda, mohon maaf. Saya itu dulu SMA di SMA IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, dan alhamdulillah banget dapat rezeki ke Turki dengan beasiswa ITB. Dan sekarang saya 19 tahun. Oke, berarti Iman sekarang nih kan karena baru sampai di Turki, berarti sekarang Iman kegiatannya apa sih? Apakah sudah kuliah ataukah masih persiapan bahasa? Oh, sekarang aku lagi persiapan bahasa Turki. Yang namanya Oke. kita nyebut istilahnya Tomer, belajar bahasa Turkinya Tomer. Ada singkatannya, tapi itu karena bahasa Turki sebut aja Tomer lah. Oke. Untuk lebih memudahkan ya, jadi kita bisa sebut Iya, saja Tomer gitu. Nah, iya, untuk jurusan Iman sendiri ini kan aku lihat nih di profil Iman tuh jurusan fisika ya, benar? betul. Nah, kan jurusan fisika di Metu itu setauku itu bahasa Inggris. Kenapa sih Iman harus Tomer dulu gitu? Kenapa harus persiapan bahasa Turki dulu? Iya, ini salah satu hal. Ya, ini emang karena Tomer itu persyaratan dari YTB-nya, dari penyelenggara beasiswanya. Jadi sebenarnya di di kampus saya sendiri itu nggak nyaratin, tapi syarat dari penyelenggara beasiswanya tuh kita harus ikut Tomer dulu. Jadi mau nggak mau harus ikut. Oke, menarik ya Iman ya. Jadi Iya, mungkin masih banyak nih yang akan Iman sampaikan terkait YTB, terkait Tomer sendiri, maupun tentang tempat tinggal Iman. Jadi untuk Iman udah disiapkan materinya? Sudah oh, siap? udah dong. Oke, baik. Jadi kita sekarang langsung masuk masuk aja ke materinya Iman. Silakan Iman. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, share screen. Oh, bentar.
Screen. Kelihatan nggak? Oke. Sudah kelihatan Iman. Aku mulai ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Senang sekali bisa bertemu kawan-kawan di siang ini. Sekarang di Ankara lagi mungkin 1-2 derajat. Jadi, dan di sini insya Allah saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua bagaimana saya bisa dari awal mendaftar sampai ke sini, dan ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin kalau kalian kenal sumber yang lain bisa ada berbeda dikit, tapi insya Allah ini garis-garis besar akan saya sampaikan di sini. Oke. Kita mulai dari kenapa harus ke Turki. Kenapa nggak di Indo aja? Nah, di Turki itu di banyak budaya-budaya yang berasal dari benua Asia dan juga berasal dari benua Eropa, karena Turki itu sendiri merupakan negara dari 2 benua. Jadi kalau misalnya kakak mau jalan-jalan nih ke bagian Eropanya di Istanbul, atau misalnya di bagian Asianya misalnya di sini juga masih bagian Asia dan Ankara, bisa tuh. Dan dengan ke Turki, kita bakal banyak dilatih tentang kemandirian dan self building, karena ya kita di sini ya nggak bareng orang tua, kecuali orang tua kawan-kawan ikut ke sini ya kita beda lagi. Mungkin bisa jadi, tapi ya di sini bakal melatih kemandirian kawan-kawan sekalian. Dan juga di sini di Turki itu kental dengan sejarah, khususnya sejarah Islam. Nah, kalau misalnya di sini itu ada tempat yang namanya Hagia Sophia, saksi mata di mana Konstantinopel ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan ada juga masjid dan ada Grand Bazaar, pasar terbesar di dunia, pasar tradisional. Dan juga kalau misalnya Kak nggak mau deh itu Islam banget, nah bisa juga di sini tuh ada peninggalan Yunani kuno, ada kuil-kuil kalau tidak salah itu di kota Izmir dan juga di kota Antalya. Itu bisa kalian explore di sini. Dan selanjutnya dari situ untuk ke Turki ada banyak cara untuk belajar di sini. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah melalui beasiswa YTB. Jadi apa itu YTB? YTB itu sendiri sebenarnya ada lembaga. Ini yang di layar ini nama Turkinya Yurtdışa ve Akraba Topluluklar. Ya, di bawah Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi intinya ini adalah government funded. Ini dari pemerintah Turki scholarship-nya. Dan ini tuh termasuk beasiswa yang sangat famous, yang sangat populer, karena dari data yang ada itu yang masuk tahun kemarin, tahun 2022, ada sekitar 165.000 pendaftar dari 178 negara. Nah, selanjutnya ini tuh alhamdulillahnya beasiswa yang merupakan fully funded. Jadi kita tuh dari berangkat sampai nyampe sini, terus sampai lulus, sampai pulang lagi, kita di-provide dari beasiswa YTB. Ya, jadi di sini ada ya tuition fee, biaya univnya, kita dikasih uang jajan, dikasih akomodasi tempat tinggal, dikasih tiket pesawat, asuransi kesehatan, dan juga kursus bahasa Turki yang lagi aku jalanin sekarang, Tomer. Nah, ada beberapa hal yang akan aku jelasin di sini. Untuk stipend, ini tiap tingkatnya itu berbeda. Ini S1, S2, S3, makin naik, makin tinggi itu uang jajannya. S1 kita dapat 1.000 Turkish lira, S2 kita dapat 1.400, dan S3 kita dapat 1.800 Turkish lira. Dan untuk akomodasi tempat tinggal, ini juga ada yang berbeda.
Kalau S1, kita dari awal kita di sini sampai kita lulus, kita dikasih asrama. Kita bakal tinggal di asrama selama 5 tahun, dari awal sampai akhir. Tapi untuk S2 dan S3, untuk tahun pertama, mereka akan tinggal di asrama. Tapi untuk tahun selanjutnya, mereka harus mencari apartemen sendiri. Dan mereka juga bakal dikasih tunjangan untuk membayar apartemennya itu. Dan untuk tiket pesawat, kita bakal dikasih saat kita berangkat dari berangkat dari Indonesia ke Turki, dan juga saat lulus nanti. Jadi kalau misalnya, wah aku lagi libur univ misalnya, wah aku bosen nih ngapain, pengen ke Indo. Nah kalau itu mohon maaf, itu harus bayar sendiri. Dan ya itu untuk benefit-benefitnya. Nah untuk Tomer yang tadi kursus bahasa Turki, kita dikasih 1 tahun kursus bahasa Turki, dan ini itu terdiri dari beberapa level. Seperti bisa lihat A1, A2, B1, B2, dan C1, mungkin mirip kayak IELTS ya. Tapi sebenarnya ada satu level lagi, C2, itu bisa dibilang bahasa Turki yang akademiknya. Nah, untuk para siswa YTB yang menerima beasiswa YTB, kita harus ikut ini yang C2 atau bahasa Turki akademik. Tapi sebenarnya tuh untuk masuk univ sendiri, ada beberapa univ yang kalau sampai kita B2 atau C1 aja udah bisa masuk univ. Jadi ya untuk mahasiswa YTB kita nanti sampai level C2. Dan di sini saya sertakan beberapa foto. Nah, ini di kelas saya. Ini banyak sekali nih, banyak kewarganegaraan, banyak teman. Ini ada yang dari Rusia, ada yang dari Kenya, ada dari Venezuela, ada yang dari Bangladesh, Kazakhstan, Mesir, Afghanistan, Uzbekistan, ada yang dari Libya, Iran, Irak, bukan Iran, Irak, Aljazair. Saya alhamdulillah di sini itu banyak banget koneksi, dan kadang-kadang orangnya tidak terduga. Kayak misalnya teman saya yang dari Bangladesh itu dia itu suka banget joget. Kalau dia lagi senang, dia joget, dan emang sih bagus sih jogetnya. Oke, sama selanjutnya ini foto yang di kiri itu saya dan teman Indo saya yang itu hari pertama banget. Oh ya, by the way, Tomer ini kan kita disediakan di banyak univ. Saya itu nama univ saya tuh saya Tomer di univ yang bernama Gazi. Ini tuh di Tomer saya sekarang orang Indonya cuma 3 dan ada 4, dan pada hari pertama ya kerasa wah banget gitu loh. Banyak teman baru, banyak kenalan baru, gurunya wah banget. Dan yang di kanan itu ketika saya di invite buat dinner sama rektor, kita satu siswa Tomer itu yang lagi belajar bahasa Turki di invite buat makan malam bareng rektor. Itu yang sebelah rektornya itu orang Uzbekistan. Nah, selanjutnya saya mau ngebahas asrama. Nah, asrama ini sebenarnya tuh agak variatif ya. Asrama itu ada 2 tipenya. Ada yang Ozel atau bisa dibilang yang privately owned, atau yang bukan pemerintah lah, dan KYK atau asrama pemerintah. Ini contoh yang kamar saya dan ruang laundry saya ini yang di depan. Tapi sebenarnya asrama itu banyak variasinya. Kayak di asrama pemerintah itu maksimal kalau tidak salah 6 orang. Dan kalau di asrama yang non pemerintah atau Ozel
itu maksimal ada 4 orang ya. Walaupun kadang-kadang ada yang 3, ada yang 2, kalau salah. Dan ya di tiap asrama itu ada aturan-aturan yang bisa berbeda. Kayak misalnya di asrama saya nih, jam malamnya itu jam tutupnya itu maksimal jam 11 biasanya. Kecuali weekend itu jam 12. Tapi ada beberapa asrama dan biasanya cewek ini maksimal pulang tuh jam 10. Jadi kalau misalnya jam 10 ke atas entah harus izin dulu atau harus ya dikunci di luar, udah ya harus misalnya nginep di rumah teman atau gimana. Tapi basically di asrama tuh yang di provide selain kamar, mesin cuci, sama makan pagi dan makan malam. Ya basically itu sih. Yang di provide itu kamar, ruang laundry, makan pagi dan makan malam. Sama bakal dibersihin kayak seminggu beberapa kali. Kalau di asrama saya itu 3 kali seminggu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat. Untuk usia bisa dilihat di slide saya. S1 itu 21 tahun, S2 itu 30 tahun, S3 itu 35 tahun, dan research scholarship ini postdoktoral. Jadi yang misalnya udah doktoral tapi pengen research, itu ada scholarship-nya, dan itu maksimal 45 tahun. Selanjutnya ada dokumen saat pendaftaran ini yang wajib diupload ya. Mungkin ada kawan-kawan yang pernah dengar kayak letter of intent atau information on hobbies, itu bisa ditulis. Tapi ini yang wajib diupload ini adalah yang bisa kawan-kawan lihat, ada KTP atau paspor. Walaupun saya saranin sih paspor, saya saranin untuk upload paspor, dan juga surat rekomendasi bahasa Inggris, dan juga ijazah dan transkrip SMA. Karena saya masih baru akan kuliah S1, maka saya cantumnya SMA. Kalau S2 atau S3 mungkin bisa cantumin semacam surat rekom dari dosennya atau gimana, itu bisa di-upload. Dan selanjutnya ini yang opsional. Dan untuk ini bisa untuk ijazah dan transkrip SMP. Kalau misalnya nilai saya tinggi nih, bisa dimasukin pas ini nilai pas SMP-nya. Dan juga CV saya mungkin untuk kawan-kawan yang SMA ini nggak harus udah kerja ya, bisa misalnya cuma CV akademik atau CV jadi volunteer atau ya pernah ikut lomba apa, itu bisa dimasukin, nggak harus pekerjaan. Dan untuk SAT SAT YOS ini tuh semacam mungkin bisa saya bilang ujian kesetaraan ya, mungkin SAT YOS. Jadi ujian-ujian ini tuh kayak mungkin UTBK-nya, tapi versi simpelnya. Nggak simpel juga sih, masih susah. Itu kalau misalnya kawan-kawan pernah ikut ujian-ujian seperti ini bisa nih untuk di-upload nanti. Oh ya, dan juga untuk kampus-kampus yang ada beberapa kampus yang menyarankan ini untuk beberapa jurusan SAT YOS, dan juga TOEFL IELTS. Nah, TOEFL IELTS ini untuk kalian kalau misalnya daftar jurusan yang berbahasa Inggris, ini biasanya disyaratkan TOEFL IELTS. Dan juga terakhir ada sertifikat lomba. Kalau kalian ada, wah ini aku pernah juara ini nih, aku pernah menang ini nih, ini saya sarankan untuk di-upload. Untuk timeline sekarang, waktu pendaftaran itu sekarang 2 hari lagi. Udah mulainya 10 Januari sampai
terakhir itu 20 Februari, dan untuk misalnya Kak masih lama nih, kalau mungkin kalian bisa isi dulu gitu dengan volunteer apa, mumpung waktunya masih agak panjang nih, 20 Februari, bisa mungkin daftarnya agak terakhiran, tapi kalau bisa diisi sesuatu kan enak juga gitu. Dan proses evaluasinya, jadi maksudnya ini tuh nunggu lolos eh, pendaftarannya. Kalau misalnya ini agak lama sih, Maret sampai April. Terus kalau misalnya lolos sebagai pemberkasan, insya Allah bakal ada email yang dikirim ke email kalian itu kalau bahwa kalian dipanggil interview itu Juni Juli. Kalau saya sendiri itu kalau nggak salah sekitar akhir Juli dipanggil interview. Jadi emang nggak ngaret sih. Dan pengumuman kelulusannya Agustus. Mana ya? Saya tuh pas daftar ITB ya. eh, saya kan dulu tuh nggak cuma daftar ITB, saya juga daftar ya kampus lain, ada yang di Indo, ada juga yang di Turki. Dan karena ini tuh sangat-sangat ngaret gitu ya, Agustus gitu. Saya tuh udah sempat kuliah di Indo tuh 2 minggu. 2 minggu, terus saya dapat pengumuman kelulusan, wah masuk labakan. Ini kudu ngapain, ini kudu ngurusin ini, ngurusin itu. Dan kayak mana ya, kuliah dan ITB saat itu juga saya kudu istikharah lah, dan alhamdulillah saya dapat jawabannya untuk milih ITB. Jadi kalau kalian misalnya daftarnya mau daftar kuliah, saya saranin sih ya biar aman ya yang lain juga daftar, tapi ITB juga, tapi ITB bakal ngaret, jadi sabar-sabar kalau nunggu ya, hasil ITB itu. Dan yang terakhir, ini link buat daftar ITB ada, tinggal diketik aja di di Google Chrome atau di browser, dan nanti bakal ada semacam tempat login gitu, dan itu tinggal kalian ada tombol register, kalian register dulu ya, masukin nama, masukin info, ntar bakal dikirim email konfirmasi, itu ntar email konfirmasinya dibuka, tekan linknya, dan ntar bisa masukin username password, dan kalian tinggal isi info. Oke, itu paling panggil TB. Baik, wah keren banget nih Iman. Maksudnya baru sampai di Turki udah bisa sharing-sharing sama teman-teman sekalian tentang YTB itu apa sih dan juga proses-prosesnya. Nah ini menarik banget ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru atau mungkin ada orang tua murid di sini. Jadi karena pembukaan untuk pendaftaran YTB itu 2 hari lagi ya, karena sekarang tanggal 8, jadi wah ini sangat perfect timing buat teman-teman sekalian karena masih ada waktu 2 hari untuk awal pendaftaran. Dan juga nih terima kasih banyak untuk Iman udah sharing-sharing. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar tanggal 10 nanti bisa lebih siap lagi nih persiapannya. Nah, ini yang menarik sih Iman. Tadi kan kita lihat nih ya di timeline itu bukanya tuh tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Februari. Nah, untuk waktu Iman tahun kemarin sendiri tuh gimana sih, apakah timeline-nya sama? Berarti kalau timeline-nya sama, teman-teman yang belum lulus SMA kayak gimana nih, yang belum dapat ijazah misal, apakah bisa pakai raport Ya. ataukah memang harus tunggu 1 tahun kemudian gitu saat udah dapat ijazah? Itu gimana sih Iman, boleh cerita dong? Oh iya, kalau buat ini gini. Saya kan dulu di asrama boarding ya. Waktu itu aku tuh daftarnya akhir-akhir akhir-akhir Februari, dan waktu itu karena belum lulus, aku tuh jadi pakai namanya surat keterangan akan lulus. Itu bisa minta ke sekolah ntar. Dan emang agak chaos sih karena di sana tuh syarat bisa pakai laptop tuh susah, jadi harus izin dulu lah, harus kesana dulu, terus belum bikin ya nulis ini nulis itu. Itu agak chaos sih. Baik, terus jadi waktu itu Iman bisa dong ya berarti untuk teman-teman sekalian nih, misalkan yang masih kelas 3 SMA atau
yang mungkin belum dapat ijazah kayak gitu, mungkin bisa ya untuk ajuin ke sekolahnya untuk mendapat surat So- keterangan akan lulus dan betul, juga bisa didaftarkan ke YTB ya berarti. bisa. Oke. Nah, terus nih Iman sendiri kan tadi cerita beberapa kisah tentang gimana sih Iman bisa sampai di Ankara gitu sebelum-sebelumnya gitu. Nah, Iya, tadi kan Iman cerita nih udah sempat kuliah di Indo dulu, terus juga waktu itu sempat nunggu YTB itu agak dakdikduk juga ya karena pengumuman itu di akhir-akhir gitu, iya, Agustus. iya, Nah, ngaret banget. terus kalau boleh tahu nih Iman waktu kuliah di Indo itu kuliahnya diterima di mana dan gimana nih menurut Iman? Kira-kira apakah mungkin kan sekarang Iman belum mulai kuliah ya, gimana nih Iman kenapa bisa pilih Turki dibandingin kuliah yang di Indo? Dan juga kuliah di Indonya di mana? Dan juga ini agak private sih sebenarnya, cuma dari sisi orang tua Iman misal, orang tua lebih dukung kemana sih sebenarnya? Dan juga apakah mereka support terserah Iman atau mungkin memang ada keinginan dari orang tua juga untuk Iman kuliah di luar negeri, itu gimana sih Iman? Boleh dong ceritain? Oke, berarti ada dua kan, support orang tua dan bedanya Indo sama Turki, itu benar kan? Iya, Oke. iya. Kenapa Iman hatinya lebih ke Turki gitu, padahal udah kuliah di Indo dan mungkin di Indo karena baru 2 minggu ya belum kerasa apa-apa, mungkin kan Hmm. banyak orang-orang yang kayak, aduh apa di Indo dulu ya, penasaran nih, yaudah ntar coba lagi deh tahun depan siapa tahu rezeki lagi atau gimana gitu kan. Karena cukup unik ya, maksudnya case-nya Iman tuh udah mulai kuliah dan juga keterima beasiswa at the same time dan ternyata milih beasiswa gitu. Gimana sih Iman? Ceritain dong. Oke. Jadi dulu sebenarnya alhamdulillah aku udah sempat keterima di ITB di Fakultas Teknik Industri dan aku tuh sempat udah ketemu dosen lah, udah punya teman di sana. Ya, udah walaupun di ITB udah susah lah materi dari awal. Nah, dan di situ tuh sebenarnya ya aku masih bimbang tuh kan, ya ini ITB kok belum keluar pengumumannya, sebenarnya Agustus. Nah, eh, dan akhirnya kenapa aku ke ITB awalnya sih ya alhamdulillah kan, aku tuh di ITB itu milih METO kan, METO Middle East Technical University, dan di ranking QS 2022 itu METO itu emang lebih tinggi dari ITB dan mainly sih itu sih yang aku pilih. Maksudnya kenapa aku pilih ITB? Karena alhamdulillah aku keterima di Undip bagus juga beasiswa. Dan orang tua juga emang alhamdulillah ngedukung sih. Kayak dimanapun kamu mau kuliah, it's okay. Kayak mau di Indo nggak apa-apa, di misalnya di luar negeri nggak apa-apa, asalkan ya kamu ngejaga sholat, kamu menjaga agama, itu alhamdulillah orang tua aku agak ngebuka tentang soal itu, alhamdulillah. Oke, berarti alhamdulillah juga maksudnya support dari orang tua juga membuat lebih ke YTB juga ya. Maksudnya kan dibebasin sama orang tua mau manapun yang penting ya gimana iman aja gitu ya. Mau Iya. kemana juga. Oke nih, terus juga tadi tuh di asrama sendiri kira-kira ada gak sih Iman kayak kegiatan, misalkan ada teman-teman lain nih yang asramanya tuh di asrama negeri ya, bisa kita bilang ada tuh kayak misalkan kegiatan hafalan bersama seperti kayak gitu. Kalau di Iman sendiri apakah Iman dapat hal itu atau mungkin di asrama Iman berbeda itu gimana teman? Iya, untuk oh iya, ini kalau asrama ya kita sebut negeri aja ya. Untuk asrama negeri itu emang ada sih, aku dengar kayak temenku itu ada misalnya di weekend ada ngaji bareng, full baca Quran. Ada juga misalnya temanku ada kursus yoga yang kalau saya sama cewek deh. Ada kursus yoga, ada kursus ini, kursus itu. Tapi kalau di asramaku sendiri nggak ada sih, nggak ada Oke, kayak kegiatan ya, cuma terserah sendiri. oke. Berarti Cuma lebih tidak ada bebas apa-apa. ya. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang ya bisa dibilang gitu. Oke. Ini buat teman-teman juga nih yang mau berangkat ke Turki ini misal tahun ini, menurut Iman gimana sih? Kenapa Iman bisa nyamannya di Turki atau mungkin ada yang nggak nyamannya? Tapi aku rasa kayaknya sampai sekarang pun aku udah masuk ke tahun ketiga pun banyak asiknya ya Man ya. Gimana sih Iya. Iman? Kira-kira di Turki kegiatannya apa aja sih sehari-harinya?
Wah, gimana ya? Sukanya ada, dukanya juga ada nih. Kita misalnya mulai dari suka nih. Well, siapa sih yang nggak suka ke luar negeri gitu loh? Alhamdulillah ketemu kultur baru, teman baru, relasi baru, sama ya ketemu orang Indo aja di orang apa di negeri orang itu udah senengnya, waduh, seneng banget itu. Betul, betul. Bisa dan ya bisa jalan-jalan wah ke misalnya ke Ankara Castle atau misalnya jalan-jalan ke museum ini ke danau itu. Wah, itu sih yang bikin aku senang sama ya temanku kan jadi internasional gitu lah. Bisa show off dikit lah itu. Kalau um, kalau dukanya tuh di sini mainly makanan. Makanan di Turki sangat berbeda. Itu tuh beda di sini tuh aku bisa bilang sih di sini tuh mainly roti, keju sama kacang zaitun. Bisa sebut kacang ya? Zaitun kayak. Ya ada juga sih yang lain, ada namanya tuh menemen. Jadi itu kayak telur tambah tomat di apa sih masang-masang ya? Jadi dimasak bareng lah. Iya, ditumis mungkin ya. Ditumis. Ada juga kebab. Itu juga enak sih. Tapi kalau di asramaku mainly ya roti, apa namanya? Cheese, zaitun. Ya salah satunya ya di Indo mah makan mah nomor satu lah. Nggak ada lawan, nggak ada lawan. Pasti. Tapi sering berjalannya waktu nanti pasti juga lidahnya cocok sih. Kayak sekarang juga aku udah lumayan cocok kok makan karena kan memang banyak option ya makanan gitu ya. Ada yang asin, ada yang mulai dari manisan, terus mirip-mirip Indo mungkin ayam-ayamannya juga oke sih. Ya. Kalau Iya, itu juga. Di asrama mungkin karena chefnya pun orang Turki dan kita harus menyesuaikan dengan sarapan mereka, dengan makanan mereka gitu kan. Jadi agak beda, terutama untuk kita nih man ya yang orang Sunda gitu ya, yang udah gede di Cimahi dan di Bandung kan, aduh makanan teh nomor satu gitu. Kalau sambal, aduh itu iya. salah satu yang dirindukan, sambal bercabai. Wah agak langka gitu kalau sambal. Nah, terus tapi plusnya sendiri kayaknya kalau di asrama tuh Iman bisa lebih nge-improve bahasa Turki berarti ya. Karena kan teman-teman yang di maksudnya nggak terlalu banyak yang bahasanya sama-sama Iman nih. Kalau Iman gimana sih kalau plusnya di asrama tuh apa? Selain biasanya tadi nih makanannya kurang. Kalau plusnya sendiri plus gimana apa tuh? Kalau plusnya itu aku bisa bilang ya aku ya sebenarnya aku di asrama tuh orang Indo sendiri. Jadi agak ribet sebenarnya kalau mau ngapa-ngapain karena ya nggak kayak temanku yang misalnya ada di asramanya itu orang Indo 2 orang atau 4 orang. Tapi alhamdulillah dari situ sih ya aku misalnya ngomong ke apa istilahnya mudur tuh kayak semacam pemimpin di asrama kayak yang penanggung jawab wali asrama ya, penanggung jawab ya kan ya gimana ya mau nggak mau harus ngomong bahasa Turki gitu. Dari situ kan ya walaupun kita kebata-bata, dari situ kita belajar mas. Ya, kayak minta izin aja. Misalnya aku tuh hari ini aku nggak tidur di asrama, aku tidurnya di rumah teman. Gitu. Ya terus atau misalnya aku tuh ini rusak, harus ngomong bahasa Turki lagi. Dari situ sih aku pikir plusnya bahasa, emang betul bahasa sendiri di asrama. Dan ya juga ada juga sih di asramaku nggak cuma orang Turki doang sebenarnya, ada juga ya dari Mesir ada Kazakhstan ada, dari Tunisia ada. Ini juga teman-teman di asramaku nggak cuma Turki doang, ada juga teman internasional. Ya. Berarti ini ya bisa ada bagusnya juga karena Iman orang Indonesia sendiri, selain Iman bisa share Indonesia tuh kayak gimana ke teman-teman, juga bisa bikin tantangan sendiri buat Iman ya. Jadi nggak apa namanya, kalau aku nih misal karena aku tinggal bareng di apartemen sama teman-teman Indonesia, jadi ya udah gampang mau ngomong Indonesia, mau makan Indonesia gampang. Tapi untuk Iman sendiri nih baru nyampe di Turki langsung jadi orang Indonesia satunya di asrama, itu bikin bahasa improve gitu kan, mau bahasa Inggris, bahasa Turki kan bisa improve gitu, bisa lebih jago daripada aku gitu yang tinggal sama orang-orang Indonesia lainnya gitu. Terus juga untuk para hadirin sekalian, untuk yang ingin bertanya boleh banget nih, selain ada formulir
Untuk pendaftaran, sudah banyak pertanyaan yang masuk, boleh juga tanya di kolom chat. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelum itu, kita kayaknya lebih asik kalau foto bersama dulu ya, teman-teman sekalian, karena masih lengkap nih. Kita abadikan dulu foto kita hari ini, jadi boleh dong hadirin sekalian, dibuka kameranya, biar kita bisa Buka masuk. dong. Asik, gitu dong. Keren. Oke, baik. Muka-muka ganteng cantiknya kelihatan. Sebentar. Oke. Iman boleh tolong di close gak share screen-nya biar bisa Iya. Tamam. Oke. Sen onu nasıl Bentar. biliyorsun? Nasıl bileceksin yani stratejilerini? Nah, boleh dong senyuman terbaiknya dikeluarkan teman-teman sekalian. Wah, ada Bapak Ibu guru juga. Boleh orang tua. Instagram hepsini ne yaptı inceledim. Kaç tane post yapmış bunlar. Kita mulai ya. Erişimleri. Sen dedin ya nasıl Satu, bir şey. dua. Sen şey yapmayıp da. Oke, boleh ada waktu untuk yang ingin buka kamera dulu. Oke, Ayo kita dong. mulai ya. Göremem. Satu, O dua, zaman başka tiga. şeyler. Diğer paylaşım. Lagi. Kaç tane paylaşım. Beğenin. Satu, dua, tiga. Başka sakın Her post için diyorsun. Oke, ada yang baru masuk lagi nih. Pak Dijan baru masuk nih. Wah, Bapak. Diyelim ki mesela ben öyle satıştım mesela. yuk kita foto lagi. 3 aydaki olan Satu, postları satıştım. dua, tiga. 3 aydaki o zaman vereyim diyor. 3 aydaki postları Baik, terima kasih para hadirin Ve sekalian. gerçekten Terima postları kasih banget. indirmem gerekiyor. Muka-mukanya, wajah-wajahnya yazman gerekiyor. sangat ceria ya untuk ini kita Screenshot'ını almışım. sama Iman. Tamam. Oke, Sonra, karena kita sudah foto O bersama nih. posta kaç Ini udah paylaşım beberapa olmuş, pertanyaan yang kaç masuk nih, yorum Man. olmuş, Kita kaç Apa bakal tuh? bahas ve dulu yang yorumlarda live chat ya, yang negatif masuk di miydi, chat tuh. pozitif miydi? Yang pertama nih, mungkin dari Mbak Iman dulu nih. Yang pertama ada pertanyaan nih. Tamam. Ben Culture shock, apakah buraya Iman kadar, culture şu shock berarti uçuna kadar pas nyampe tamam. tuh gitu? Tamam. Ataukah nggak kok Yani, biasa aja karena ada teman-teman, karena ada postların PPI, incelemesi yang bantu gitu, tamam. atau emang ada gitu? Sonra Pasti ne ada yapmam gerekiyor dedi. sedikit atau banyak. Bu yapmam Boleh teman? Boleh deh. Nih, Facebook'tan verileri görebilirim. waktu aku nyampe di Ankara, di Istanbul. Pas di bandara kan kita transit di Istanbul tuh. Kita mau sholat subuh masalah itu. Kita ya ambil ambil wudhu lah, biasa ambil wudhu, masuk sholat. Pas aku lagi ngalihin sepatu nih mau keluar di depan tempat wudhu, aku lagi di depan tempat wudhu. Nah, di dalam tempat wudhu ada orang nih lagi wudhu, yang dia selesai. Nah, tiba-tiba ada satpam datang marahin dia. Kenapa coba? Dia Kenapa tuh? jadi karena si orang ini mau masuk ke ke tempat sholat, dia tuh ya barefoot gitu, nggak pakai kaos kaki. Oke. Itu ya aku yang ngelihat juga, kok gini? Aku baru tahu kayak kaos kaki itu bener-bener dipakai di mana-mana. Aku pikiran gitu. Itu satu. Yang kedua, culture shock makanan. Ya itu seperti aku udah kejelasin ya. Ya makanannya sangat beda. Rempah yang di Indonesia yang banyak rempah, di sini cuma cheese, cuma roti, zaitun. Ya nggak cuma itu sih, tapi ya aku milih itu. Dan sejauh ini sih ya paling itu sih yang aku notice dari culture shock. Oke. Oh iya, ini juga ada dari Gigi Cantika nih nanya di chat. Dari tadi belum bilang jurusan apa ya? Katanya mungkin kita harus ulang lagi, Man. Iman, jurusan apa sih studinya? Oke, aku itu jurusan fisika di Middle East Medical University. Oke, jadi jurusan fisika ya teman-teman sekalian. Betul. Iman jurusan fisika. Kalau dulu di ITB Industrial Engineering berarti ya? Enggak, aku teknik fisika. Oh, teknik fisika. Aku udah peminatan teknik fisika. Ya. Oh, oke. Berarti ya masih satu field lah ya. Iya, nggak terlalu, tapi ya bisa bilang gitu lah. Oh, ya, yang satu teknik, yang satu fisika murni berarti. Iya. Oke. Keren nih, Iman anak saintek banget gitu. Terus ada pertanyaan juga nih,
Yer şimdi Mungkin nanti erken untuk kurumda yang lebih yer yang lebih verilen detailnya kita akan tanyakan di akhir-akhir. Terus ini nih tadi nih kan kita udah bilang nih Iman fisika, kenapa tuh tertarik di bidang yazmaya fisika? çalışıyorum onu anlayamıyorum nasıl Wah, olduğunu. itu ini Sizleri soran gini ya. Pas pandemi kan yani verilen gabut tuh, kok di rumah terus. açıyorum. Nah, di situ aku nonton tuh YouTube. Wah, ada Mesela yer. penerbangan roket SpaceX, atau pernah dengar Elon Musk? Nah, dari penerbangan roket SpaceX itu terus sampai bisa landing lagi itu dari situ mulai. Wah, keren Wow. banget sih. Terus Elon Musk itu apa? Jurusannya fisika. Nah, dari situ mulai. Di situ fisika. Oke. Kayak gue harus bisa deh bikin kayak gini lagi nih. Itu sih. Ya. Biar bisa jadi Iman Mas gitu ya. Iya. Bisa. Gitu. Oke nih. Terus ada juga yang masuk di sini ada juga nih dari beasiswa YTB sendiri, apakah ada ikatan kerja atau harus ada pengabdian dulu setelah lulus, dan juga di beberapa beasiswa lainnya nih, contohnya ada di Stipendium Hungaricum yang di Hungari itu, aku dengar dari teman-temanku, mereka kalau misal IP-nya tuh di bawah 4, karena di Hungari itu sampai 5 IP-nya, itu mereka akan dapat potongan beasiswa. Nah, kalau di YTB sendiri mungkin Iman ada informasi nggak sih apakah ada syarat tertentu untuk bisa terus dapat beasiswanya? Apakah kalau misalkan ada yang nilainya kurang akan dipotong atau mungkin akan dicabut beasiswanya, itu ada nggak sih kalau di YTB kayak gitu, Man? Oh, kalau dari setahu kayak dari semacam surat perjanjiannya atau surat yang lainnya, aku belum nemu kayak IPK segini kurang, wah dipotong, belum. Oke. Enggak kayaknya. Tapi ya yang jelas ya bakal dibiayain kayak 5 tahun, dan kalau nggak salah bisa ngajuin buat nambah setahun. Tapi ya itu sih maksimal paling dari durasinya aja 5 tahun atau 6 tahun. Setelah itu ya nggak dibayarin lagi. Kalau misalnya yang nggak lulus ya kesananya biaya sendiri gitu. Oke, yang aku dengar dari pengalaman teman-temanku juga, mereka ada yang beberapa nilainya kurang pun biasanya mendapat surat peringatan dari YTB kayak gitu. Dan juga karena seleksi YTB pun bukan seleksi yang mudah ya teman-teman sekalian. Jadi memang yang mendapatkan beasiswa pun yang insya Allah yang memang berhak dan emang pantas mendapatkannya tuh harus benar-benar studinya dengan baik. Jadi nilai pun insya Allah mereka tetap bagus sih, karena juga kan selain itu teman-teman yang mau daftar YTB atau mau kuliah di Turki pun jangan takut untuk misalkan nanti akan sendirian di Turki, ataupun ntar misalkan kalau lagi homesick nggak ada semangat untuk belajar, jangan takut akan hal itu, karena kita punya PPI juga ya, Man ya. Kita ada PPI Turki, ada PPI Ankara, dan PPI kota-kota lainnya yang mana kita bisa sharing nih kalau kita ada masalah sama temen, ada masalah di asrama, atau misalkan butuh tempat curhat, butuh motivasi, butuh semangat pun, insya Allah bakal selalu ada teman-teman sesama Indonesia. Mungkin karena kan kita lebih enak ya untuk ngobrol sama orang Indonesia, bisa sharing karena satu bahasa juga, jadi lebih bisa ngena gitu kan kalau curhat segala macem. Jadi jangan takut teman-teman bakal sendirian, karena ada PPI gitu, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Turki maupun di kota-kota yang ada di Turki, seperti itu. Betul. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, Man. Wah, hari ini tuh sepertinya hadirin sekalian ini semangat banget untuk banyak pertanyaan untuk Iman. Jadi ya semangat ya, Man ya. Nih, jadi ada pertanyaan juga. Nah, dari dokumen-dokumen yang Iman persiapan untuk masuk YTB itu, apakah harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Turki, ataukah memang bisa bahasa Indonesia saja gitu, lalu disubmit ke website-nya? Enggak, gini. Kalau buat dokumen sendiri yang aku mungkin bukan nggak bisa bilang translate ya, kayak surat rekomendasi gitu loh. Kalau surat rekomendasi mungkin ya bisa tulis langsung di Inggris atau di translate bisa. Dan untuk translate gitu nanti habis kalau kalian lulus ada lagi gitu. Untuk prosesnya ada lagi. Translate ini, apostille itu ada lagi. Oke, berarti sebenarnya bisa aja disubmit yang Indonesia, tapi lebih baik bahasa Inggris ya, Man ya? Iya, betul. Oke. Ya, untuk teman-teman juga nih yang di kolom chat nih, yang tadi nanya beasiswa S2 atau apa ini S2, jadi YTB sendiri itu beasiswa yang mencakup ada S1 sampai S3. Jadi ada S1, Betul. S2, dan S3, dan Iman sendiri mendapatkan beasiswanya untuk S1. Seperti itu.
Terus untuk yang pendaftaran S2, syaratnya apa-apa aja ataukah ada perbedaan, Man? Dan untuk yang S2, Ah, S3, setahuku ada perbedaan ya. Mungkin Iman iya betul. bisa tolong kasih tahu? Gini, kalau setahuku ya dari info-info yang aku dapat dari seniorku yang S2 S3 itu, kalau nggak salah tuh di bagian ini, di bagian jadi ntar kalau kalian daftar ITB di webnya itu ada bagian letter of intent. Nah, S1 itu letter of intent ya cuma ya cita-cita plannya ke depan gimana. Tapi kalau S2 S3 itu bakal ada namanya research plan. Kayak tujuan ya semacam disertasi kayak preview disertasi gitu lah, research plan S2 S3. Tapi kalau S3 katanya lebih ke konsep baru atau teori baru, itu sih research plan yang beda dari setahuku S2 S3. Oke. Oke. Mungkin untuk lebih detailnya lagi nanti bisa, tadi teman-teman kan sudah ditampilkan nih sama Iman, website untuk daftar YTB-nya. Mungkin di sana akan ada informasi-informasi lebih detail ya untuk Betul. pendaftarannya sendiri gitu. Ntar dioprek-oprek aja website-nya. Iya, oke. Dari tadi nih kita ngobrolinnya tentang pendaftaran dokumen kayak gitu-gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih, Man. Ini pertanyaannya terkait Iman sendiri nih, yang lebih pribadi nih. Katanya Waduh. nih, gimana nih setelah tamat, misalkan Iman setelah tamat studi, apakah ingin melanjutkan lagi atau apa sih plan Iman gitu? Oh, kalau aku sendiri ya, aku tuh ada target buat ngejar beasiswa lagi, misalnya S2 tuh ke antara Eropa atau Amerika. Itu sih kalau Oke. planku sekarang. Ya, doain aja masuk amin. Amin. Semoga lancar dulu, lulus dulu tomernya ya, Man ya. Iya, Karena kita iya. harus fokus itu dulu kan. Betul. Oke. Nih terus, wah ini makin banyak nih pertanyaan yang masuk dan juga yang di response yang di Google Form juga masih banyak banget. Terus ada juga nih pertanyaan, apakah ada beasiswa untuk Hafiz Quran? Jadi lebih ke keagamaan itu ada gak sih, Man? Oh iya, tapi kalau itu beda ranah. Maksudku, em, kalau yang beasiswa Tafis Quran itu ada namanya TDV. TDV itu tuh, jadi ntar pas kalian dapat beasiswa TDV, kalian bakal belajar ilahiyat, keagamaan ya, keagamaan, Teologi ya, ilahiyat itu teologi. teologi, ya. Dan kalau dari yang Hafiz Quran itu sih masuknya. Oke. Ya nih, jadi ini relate sama pertanyaan dari Ashraf nih, perbedaan Turki YTB dan TDV. Jadi kalau YTB itu dan TDV, kalau TDV itu lebih ke field-field keagamaan gitu ya, Man Iya, ya. betul banget. Nah, juga di bawahnya nih ada yang bertanya, apakah ada beasiswa untuk jenjang senior high school atau SMA? Wah, ada banget nih. Ah, Iman tahu nih pasti beasiswa untuk SMA. maksudnya mau masuk SMA ini maksudnya? Iya. Oh, ini Imam, Ya, ya ada di Imam sini tuh Hatip. ada, iya betul Imam Hatib. Jadi di sini Ya. tuh cuma berapa ya? Kalau seorang Indo cuma dikit. Ada temanku masuk ke Imam Hatib. Jadi itu tuh mereka dapat beasiswa buat SMA di sekolah namanya Imam Hatib, dan Itu ya tuh dari itu TDV juga ya, Man ya? kalau nggak salah ya. Iya. Dan tuh wah banget sih, aku sempat iri sih dulu pas temanku dapat itu. ada namanya itu sekolah Imam Hatib, itu beasiswa Imam Hatib ada di waktu Iya. SMA. Iya, jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dulu nih sebelum masuk kuliah, yang pengen SMA di Turki itu kayak gimana sih? Nah, ada beasiswa Imam Hatib. Jadi Imam Hatib ini adalah sekolah tinggi seperti SMA-nya di Turki itu yang berada di field keagamaan. Jadi di Imam Hatib ini mereka seperti madrasahnya gitu loh kalau kata orang Iya. Turki itu. Kalau misalkan sekolah-sekolah lain tuh belajar biasa kayak saintek kayak gitu, di Imam Hatib pun sama, ada saintek, ada sosial seperti itu, tapi mereka juga fokus ke agama kayak gitu, dan ada asramanya juga. Pesantrennya. Iya, betul. Dan ada asramanya juga. Nah, untuk Imam Hatib sendiri, ada yang biaya sendiri, ada yang pribadi, maupun ada beasiswa. Biasanya kalau untuk yang pribadi, daftar langsung di websitenya, ada juga. Tapi untuk teman-teman nih yang pengen SMA atau adik-adiknya pengen masuk SMA di Turki, pengen masuk Imam Hatib, ada juga beasiswa TDV, yang mana nanti teman-teman akan sekolahnya di Imam Hatib, kayak gitu. Jadi karena TDV tadi adalah beasiswa yang dalam lingkup keagamaan, tapi teman-teman juga bisa gitu untuk SMA. Nah, nanti akan masuknya ke SMA Imam Hatib seperti itu. Untuk lebih detailnya mungkin
bisa lihat di website TDV Ya. untuk persyaratan seperti itu, karena hari ini kita fokus ke YTB ya, Man YTB. ya. Ya, ntar search aja Imam Hatib scholarship Iya. di Google, udah itu aja. Iya, Nggak bisa. betul sekali. Oke, terus nih ada yang muji nih, Amerika Kak Iman hebat katanya. Terima kasih kakak. Oke, terus ada pertanyaan juga nih, kampus-kampus di Turki yang banyak menerima beasiswa untuk mahasiswa internasional apa saja ya? Mungkin pertanyaannya kayak mahasiswa internasional yang daftar ke Turki, kira-kira masuk univ mana aja sih peluangnya yang besar gitu? Pertanyaan seperti itu Peluangnya sih. besar. Mm-mm. Oh, itu gimana ya? Ya, sebenarnya peluangnya besar. Enggak, kayaknya bukan peluang besar, kayak ya sebenarnya di Turki itu beasiswa YTB ini kan buat orang internasional ya. Iya. Kayak aku udah bilang tahun kemarin aja dari 178 negara. Dan hampir semua universitas di Turki itu ini nerima mahasiswa YTB ini. Jadi bisa Oke. dibilang untuk mahasiswa internasional ya semuanya, hampir semua universitas di Turki gitu. Jadi tergantung pilihan kitanya sendiri ya, Man Iya, ya. betul. Pas daftar itu misalkan kayak Iman nih, Iman daftarnya di setauku Istanbul sama Ankara ya. Gimana? Iman daftar kemarin di Istanbul sama Ankara aja ya. Iya. Nah, jadi betul. jadi kalau kita daftar di Istanbul atau Ankara, yang mana lebih banyak peminatnya nih? Karena kebetulan 2 kota besar, jadi ya otomatis persaingannya lebih ketat dan nilai yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Dan juga teman-teman misal nih, untuk memperbesar peluang bisa juga untuk memilih kampus-kampus di kota-kota yang kecil kayak gitu. Jadi memang kalau untuk peluang diterima tuh gimana pilihan kitanya sendiri ya, Man ya. Nggak bisa Betul. kayak misalkan kampus ini lebih banyak terima mahasiswanya atau kampus yang di mana lebih banyak menerima mahasiswanya, tapi tergantung nanti pilihan yang kita pilih di pendaftaran sendiri ya, Man ya. Iya, sama jangan pikir kayak paling bagus Ankara Istanbul, jangan. Ini jadi Iya. banyak di kota-kota lain yang tempatnya oke, kampusnya oke. Kayak misalnya aku dulu pernah keterima di Kayseri, namanya tuh nama univnya Abdullah Gül. Jadi kayak Kayseri itu ini kalau kalian yang pernah lihat gambar yang penuh balon, ini nama daerah Kapadokia itu ke situ. Jadi Iya. nggak harus Ankara Istanbul, ya bisa di Kayseri atau misalnya Iya, ada kota namanya Bursa, ada di betul. Izmir dekat laut. Jadi kalian jangan terpaku sama dua kota besar ini, ada kota lain kok. Betul. Di Turki bukan hanya Istanbul sama Ankara, yang mana ada Kayseri. Iya. Yang mana nih, di Kayseri itu ada pegunungan salju abadi, teman. Ada Oh, Erciyes iya. Mountain kan. Jadi Erciyes. Wah, teman-teman nih itu kalau sih. lagi musim-musim kayak gini, nanti kita bisa liburan bareng ke Kayseri, kita ski bareng. Kebetulan Ya, ski. banyak kakak juga yang di Kayseri tuh, satunya Kak Hanif tuh jago banget main skinya. Atlet ski jago kita banget. gitu. Jadi iya, jadi nanti kita bareng-bareng ya, Man ya. Kita bisa ke Kayseri, kita liburan bareng-bareng sama teman-teman. Ayo. Iya, terus kita mulai lihat yang di respons yang di Excel nih. Juga teman-teman untuk yang mau ngajuin pertanyaan masih boleh banget diajukan di kolom chat, karena kita juga masih ada waktu. Oke, nih ada yang pertanyaan yang simpel sih. Kak Iman, ini untuk dia namanya Kak Iman ya, untuk mungkin bukan Kak Ivan, tapi Kak Iman. Kak Iman umur berapa sih? Aku baru aja 19 tahun. Bentar lagi aku 20, bentar lagi dewasa. Emang udah. Oke. Terus ini ada juga yang nanya untuk pendaftaran S2, syaratnya aja tadi udah disebutin sama Iman. Terus untuk nilai UN SMA, apakah dibutuhkan untuk pendaftaran? Kan udah nggak ada UN. Nah itu. Jadi jawabannya mungkin tidak perlu ya. Tidak terlalu dibutuhkan gitu. Oke. Terus kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di respons Google Form yang kemarin. Terus katanya nih untuk di Turki sendiri, kira-kira kalau kita lagi S1, apakah ada magang atau skripsi untuk mendapatkan kelulusan? Ada syaratnya gitu gak sih, Man? Iya, kalau buat setahu ya, kalau kita tuh nggak ada skripsi, tapi adanya semacam research gitu. Dan magang mungkin tergantung kampus ya. Kalau di aku ada, nggak salah. Kalau di kampusku ya ada.
Itu tergantung. Ntar bisa search aja di kampusnya, di website kampusnya. Oke, terus juga ada yang nanya nih, apakah ada kemungkinan anak MA bisa mendapatkan beasiswa YTB? Kata siapa enggak? Oke, Kata siapa enggak? betul Coba betul. dong. Coba Iya, dong ya. Ya, kalau emang mau coba dong. iya. Kan Banyak kok ya yang anak-anak YTB yang lulusan MA juga. ada. Kenapa Iya, enggak? Cobain dong. iya. Jadi teman-teman yang di MA nih, yang di madrasah, jangan takut, bisa kok terbuka untuk mau madrasah, mau pesantren atau SMA biasa pun bisa untuk daftar YTB. Jadi nggak ada persyaratan harus sekolah di negeri atau di SMA yang biasa tuh nggak ada ya Man ya. Iya, enggak ada kok. Enggak ada kayak gitu. Oke, oke. Terus nih, ada juga yang nanya nih, gimana biaya hidup di Turki katanya. Waduh. Oke deh. Buat sekarang ya, mungkin Kak Maira juga udah tahu karena sekarang Turki lagi inflasi lagi naik-naik banget. Eh, dan sekarang kalau buat aku sih ngitungnya ya, kalau misalnya buat makan, oh ya by the way, kan aku tadi bilang ya, kita di asrama dapat makan pagi sama makan malam. Makan siang gimana? Nah, kita itu ada, biasanya aku makan tuh di kantin DIF, di kantin universitas. Nah, itu tuh kita dapat harga buat satu loyang makanan itu ada 4,5 Turkish lira. Yang Wow. dimana kalau di luar itu bisa sampai 30, 35. Ya, kalau aku bilang sih, kalau misalnya hemat, mungkin 1000 lebih dikit udah cukup kalau hemat. Tapi kalau misalnya ya foya-foya itu mah ya dua kali lipat, 3 kali lipat bisa. Tergantung gaya hidup. Itu tergantung gaya hidup. Betul. Jadi balik lagi 1000. ke lifestyle kita ya, apakah Iya mau betul, hemat, apa mau fancy-fancy gitu ya. Ya, jadi betul banget. teman-teman sekalian, untuk mahasiswa sendiri atau untuk pelajar sendiri, kita biasanya makannya di kantin kampus gitu, kantin makan Betul. siang kampus, yang mana itu mendapat subsidi dari pemerintah untuk makan-makan kita tuh. Jadi seperti yang Iman sebutkan tadi nih, hanya 4,5 lira, yang mana kalau dirupiahkan tuh sekitar 4.000 rupiah ya, Man ya. Ya segituan ya, betul. Untuk mendapatkan satu paket makan siang yang lengkap, udah dapat minum, udah dapat roti, dapat juga kadang menunya beragam ya, Iman ya. Kadang-kadang ada Beragam. mie atau ada Kadang, nasi iya itu. Turki kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang ada ayam, Iya, kadang-kadang betul. Dan tergantung juga hari nih sih. keuntungan kita nih, Maira dan Iman sama-sama di Ankara. Di Ankara sendiri, tadi kan Iman sebutin nih, kalau di asrama kan dapatnya makan pagi, makan malam aja. Tapi kalau bosan makanan asrama dan pengen makan gratis tuh cukup banyak di Ankara Betul, itu. Kita betul. bisa, Iya. iya, kita bisa datang ke kantor-kantor kecamatan Nah, gitu. Biasanya mereka mengadakan makan gratis seperti makan malam setiap weekdays untuk pelajar kayak gitu. Jadi betul. salah satu keuntungan pelajar tuh kita nggak insya Allah nggak akan lapar ya Man ya kalau di Turki sendiri. Alhamdulillah, iya. Iya. Sama di sini juga di tempat aku lagi duduk ini kan Wah, kantor. Oh ya, aku tuh sekarang lagi duduk di kantor kebudayaannya kayak YTB. Jadi ini tuh kantor lebih kayak markas mahasiswa nggak sih? Markas iya. mahasiswa. Jadi di sini tuh kadang-kadang ada acara kebudayaan, ada misalnya acara dari Uzbekistan, acara Kirgistan di sini. Terus di sini juga nyediain ada WiFi, ada makanan gratis juga, ada teh. Ya buat belajar udah nyaman sih. Iya. Dan juga FYI nih teman-teman, untuk kantor kebudayaan YTB sendiri bukan hanya untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa YTB ya Man ya. Itu Betul. open ya untuk para pelajar. Ya buat semua pelajar internasional ini di sini welcome. Oke. Oke, terus juga ini ada yang nanya juga sih, Man. Katanya ini apakah Iman punya tips and trick sendiri waktu daftar YTB untuk kayak misalkan pas interview nih, Iman teman-teman harus jawabnya kayak gimana sih waktu interview? Apakah kita harus lebih serius? Apakah misalkan kita harus jujur banget tentang hidup kita? Ataukah mungkin lebih ceritain tentang kenapa motivasi kita atau pengalaman kita kenapa sih suka Turki atau gitu-gitu? Kalau tips and trick dari Iman sendiri apa sih untuk interview? Untuk interview
Honestly, aku nggak tahu ya interview, karena aku sendiri nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyiapin ada, dan aku ya ngomong bahasa Inggris seadanya. Si ada temanku malah ya, ini dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, dan dia juga pas di interview pakai penerjemah, dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi lulus. Sekarang satu kamar sama aku, Wow. satu les bahasa Turki sama aku. Jadi kalau aku ya be yourself, I think that's it, be yourself. Aku Oke. juga terheran-heran sama kok bisa. Oke, berarti emang udah rezekinya Iman ya Iya, untuk dapet YTB sendiri. Nah, tapi betul. teman-teman untuk interview sendiri, misalkan mau tanya tips and tricks segala macam, misalkan motivation letter kayak gitu-gitu, insya Allah juga akan Turknesia adakan sesi tersendiri untuk lebih detail-detailnya tentang dokumen seperti itu. Insya Allah Oke. akan dihadiri juga oleh narasumber seperti Iman nih, dulu beasiswa YTB juga, tapi beliau sudah lulus dan bisa kita nanya-nanya lebih detail nih, gimana sih dokumen segala macam, gimana tips and trick kayak gitu-gitu. Gitu karena mungkin Iman sekarang lagi persiapan bahasa Turki ya. Iya, Jadi iya. insya Allah nanti tahun depan deh kita bisa sharing-sharing lagi yang lebih mendalam sama Hmm, Iman gitu. Dari Insya pengalaman-pengalaman Allah, Iman sendiri. Insya Allah. Terus terus ada juga yang nanya ini, kalau misalkan kita biaya sendiri ke Turki nggak pakai YTB, apakah SPP mahal? Itu tergantung univnya. Itu Betul. kalau itu tergantung univnya. Jadi ada yang misalnya sampai puluhan juta ada, tapi misalnya 4 juta ada yang maksudnya yang setara sama Indo SPP-nya ada, yang agak murahan dikit ada. Jadi itu kalau itu mungkin bisa research aja ntar untuk biaya-biayanya. Oke, Tapi jadi buat yang setara sama SPP Indo ada, yang lebih murah juga ada. ya, jadi tergantung univnya sendiri ya biasanya Betul. rate-nya itu untuk tuition fee. Hmm, Tapi setauku sih kalau di negeri ya, di universitas negeri, hmm, insya Allah hmm, nggak akan terlalu hmm. membebankan gitu, masih terjangkau, Iya, masih iya, seperti di Indo aja gitu. iya. Oke, terus juga ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab sih, karena rata-rata pada nanyanya gimana dokumen apa aja yang harus disiapkan. Tadi kan Iman sudah sampaikan ya di slides. Terus Hmm. juga langkah-langkah untuk daftar kayak gimana, apakah sekolah di sana asik? Pasti asik dong ya, Man ya? Asiknya ada. Oke, Iya asik, bisa dibilang asik kok. Dengan iya. tantangan yang ada, asik. Mm-mm. Terus juga untuk teman-teman nih yang ingin daftar beasiswa YTB masih ada waktu, dan juga teman-teman jangan khawatir nih, misal teman-teman mau daftar beasiswa YTB dan belum rezeki untuk dapat beasiswa YTB, tapi teman-teman pengen banget kuliah ke Turki, pengen kuliah mandiri di Turki, masih bisa banget karena banyak banget peluang beasiswa-beasiswa di Turki ya, Man ya, yang mana bisa kita Betul. dapetin saat kita sudah studi di sana. Misal kita berangkat mandiri nih ke Turki tanpa beasiswa YTB, kita masih bisa banget mendapatkan banyak beasiswa. Contohnya ada Success Scholarship. Success Scholarship itu masih di bawah YTB, yang mana kita Hmm. bisa dapat uang subsidi, uang jajan per bulannya dengan syarat IPK. Dan juga beberapa kampus Betul. di Turki cukup banyak juga yang memberi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswanya berupa tuition fee dan uang saku. Juga ada beasiswa uang makan. Terus juga di Turki juga ada beasiswa misalkan dari organisasi-organisasi international student juga, misalnya ada Asma Kopru. Asma Kopru itu Asosiasi International Students, yang mana sering memberikan uang saku atau beasiswa untuk pelajar-pelajar internasional yang berprestasi seperti itu. Terus juga Betul. selain itu masih banyak lagi beasiswa teman-teman yang misalkan selain YTB nih, teman-teman mau kuliah di Turki tapi tanpa beasiswa YTB, ada juga beasiswa pertukaran pelajar, contohnya Erasmus. Dan alhamdulillah sekarang aku juga lagi mendapatkan Erasmus, yang mana syaratnya itu biasanya IPK dan juga ada ujian. Erasmus ini berupa exchange yang mendapat juga beasiswa dari Uni Eropa, yang mana kita bisa belajar di univ-univ lain di negara-negara Eropa lainnya selama 1 semester sampai 1 tahun. Dan juga cukup menarik beasiswanya, uangnya cukup bisa bikin jalan-jalan. Bisa, Iya, jadi bisa. iya, contohnya alhamdulillah sekarang Maira lagi di Paris nih. Lagi jalan-jalan juga karena beasiswa Iya, Erasmus itu sendiri, alhamdulillah. iya, enak banget. Ikut dong. Iya. Ayo Man, insya Allah Erasmus ya. Ayo, insya Allah. Insya Allah. Iya.
Jadi beasiswa Erasmus ini terbuka untuk semua pelajar yang ada di Uni Eropa, termasuk Turki, karena Turki menganut sistem pendidikannya yang berpacunya kepada Eropa juga. Jadi Turki itu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan Erasmus juga. Jadi jangan takut untuk teman-teman sekalian. Insya Allah teman-teman kalau daftar YTB diterima, alhamdulillah rezeki. Tapi kalaupun memang belum diterima, banyak banget peluang beasiswa lainnya di Turki yang mana teman-teman bisa dapetin asal belajarnya dengan benar seperti itu. Iya. Oke, terus kita coba lihat apakah ada pertanyaan lain. Masuk kedokteran di Turki susah gak Kak Iman katanya? Iya, seperti masuk kedokteran di Turki ya kayak yang lain juga, kayak masuk fisika juga ada tantangannya, masuk Betul. misalnya bisnis juga ada tantangannya, masuk kedokteran juga untuk ya semuanya susah, ada kesusahannya tersendiri. Tapi kalau Betul. buat orang yang misalnya suka biologi, ada suka kimia, ya insya Allah bisa dilewati gitu Betul. Jadi gimana kalau kita orangnya. suka, insya Allah bisa lah ya untuk Ya, kedokteran sendiri. Ya, banyak ada plus minusnya lah, tiap jurusan ada tantangan tersendiri gitu. Kayak betul. misalnya nih Iman, walaupun bahasa Inggris pun kan aku juga bahasa Inggris nih di kampus, tapi kan bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita ya, jadi pasti ada Iya, struggle tersendiri gitu untuk di belajar betul. juga. Dan juga untuk teman-teman yang misalnya mau daftar nih di kampus-kampus di Turki, tapi pengen bahasa Inggris juga, jangan menyepelekan dulu nih, nggak selalu gampang karena bahasa Inggris yang akademik itu agak lebih tricky seperti itu. Jadi memang harus siap untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi dibilang gampang pun nggak gampang ya Man ya. Oh, enggak juga dong, susah. Itu ya ada kesannya sih ya, yang bahasa Turki akademik, bahasa Inggris akademik, ya ditambah materinya juga, materi kuliahnya sudah membuat kepala terbakar lah itu. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari Zulfa Amalia. Jadi, Hmm. halo, dia Zulfa, sekarang lagi tomer di Barton nih. Mau nanya tentang surat rekomendasi katanya. Kalau misal nih, tahun kemarin kan Zulfa ini daftar YTB, udah pakai surat rekomendasi. Tapi belum rezeki nih untuk dapat YTB. Bisa nggak sih pakai Oke. surat rekomendasi lagi tahun ini gitu? Rekomendasi yang sama, surat rekomendasi yang sama seperti tahun lalu. Apakah ada Kalau aku syarat emang harus beda gitu atau nggak kalau apa-apa? dari surat rekomendasi, setahu saya sih nggak ada kayak misalnya syarat apa plagiarisme, nggak ada. Jadi bisa dipakai, walaupun aku saranin sih pakai yang beda kalau bisa. Oke. Dan juga ada pengalaman dari beberapa temanku juga nih Zulfa yang sudah kuliah di Turki dulu, mereka tomer dulu baru daftar YTB tuh, kata mereka sih kemungkinan bisa diterimanya lebih tinggi karena sudah punya sertifikat bahasa Turki. Seperti itu. Ya, jadi nanti Zulfa bisa nih interviewnya pas waktu lagi interview bisa juga misalkan pakai bahasa-bahasa Turki gitu, katanya menambah poin kata teman-teman yang sudah pengalaman kayak gitu. Jadi mereka tomer dulu baru dapat YTB tuh bisa banget. Karena nggak ada syarat harus dari Indo langsung gitu ya. Iya, betul. Oke nih, terus ada pertanyaan lagi ya, kita lihat dulu di kolom chat. Terima kasih sebelumnya Kak Azmi sudah bantu jawab di kolom chat untuk yang lebih detailnya, karena Kak Azmi ini sudah sangat berpengalaman nih, udah di Turki udah hampir 10 tahun ya Kak Azmi ya di Turki. Jadi Kak Azmi, mungkin nih Iman pengen tanya-nanya soal detail-detail di Turki, boleh banget tanya sama Kak Azmi, karena Kak Azmi ini Boleh. sering banget juga aku cerita sama Kak Azmi dan konsultasi. Terus yang dari sini, mungkin ini dua pertanyaan terakhir nih Man. Kira-kira Iman punya nggak sih kayak pesan Iman untuk motivasi teman-teman yang mau daftar YTB? Karena kan tadi Iman sendiri bilang nih kayak pengumumannya lama, terus juga nunggunya pun sampai Agustus tuh kadang nggak gantung juga ya Man ya. Iya, gantung banget. Iya, terus apalagi misalkan teman-teman, apakah ada tips dari Iman? Apakah ya udah nggak apa-apa daftar SBMPTN dulu, ataukah nggak apa-apa daftar kampus-kampus lain dulu di Turki gitu sebagai cadangan? Siapa tahu beasiswa YTB-nya mungkin belum rezeki kayak gitu. Dari Iman sendiri gimana sih Man? Pesan-pesan untuk teman-teman sekalian yang mau daftar? Oke, buat daftar dulu ya, bukan Ya. tunggu pengumumannya. Kalau Iya. daftar ini, kalian
jangan ngerasa kalau beasiswa tuh cuma buat yang paling pintar ya. Jadi kalau buat beasiswa tuh pas daftar ini tuh kalau bisa sediakan banyak informasi. Jadi kalian mainin tuh di CV, mainin di pengalaman-pengalaman, misalnya pengalaman bisa ikut volunteer apa, mainin di situ, main di letter of intent, mainin di information on hobbies, itu ada di webnya. Dan coba dulu ya, ntar jangan minder, jangan sekali-kali minder. Coba mainin di semuanya, di CV, di tulisan, di semua bagian infonya gitu. Kalau buat daftar ya, iya. Oke. Terus menurut Iman sendiri nih gimana sih yang untuk misalkan lagi nunggu YTB tuh, apakah lebih baik ya udah tunggu aja gitu kan? Tapi memang nggak pasti karena itu ya gambling ya bisa kita bilang ya. Apakah lebih baik ya udah daftar SBMPTN, oke, daftar misalkan emang kalau pengen banget nih kuliah di Turki, menurut Iman oke gak sih kalau misalkan kita daftar mandiri dulu di Turki gitu? Daftar mandiri dulu untuk kuliah di Turki. Jadi kan misal nih kita belum rezeki dapat YTB tapi at least kita sudah punya LOA dari Universitas di Turki dan bisa kuliah di Turki walaupun mandiri. Tadi kan kita balik lagi ya, masih banyak peluang beasiswa. Menurut Iman, oke gak sih kayak gitu? It's okay. Punya plan B itu nggak apa-apa. Boleh, gitu nggak apa-apa kok. Dan ya pas kalian nunggu, mungkin kalian udah kuliah, udah apa, dan kalau alhamdulillah ini dapat YTB, tapi itu tergantung kalian juga, misalnya prioritasnya gimana, kayak lebih ternyata milih ke Indo, YTB ditinggalin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya YTB yang udah dapat, Indo tinggalin, oke. Itu tergantung prioritas mau daftar kemana kalian. Itu ya makanya dari sekarang kalau bisa tentuin dulu, ini daftar ke sini, kalau misalnya keterima di sini atau sama keterima di sini, ntar milih mana. Itu bikin daftar prioritas dulu. Kalau aku gitu dulu. Oke. Jadi buat teman-teman yang misal nanti udah daftar YTB, tapi teman-teman misal belum yakin ataukah pengen punya plan B, C kayak gitu, punya plan lain pun itu bagus juga ya Man ya, untuk daripada kita punya satu plan tapi itu belum pasti, lebih baik kita punya cadangan-cadangan plan lainnya seperti itu. Sama plannya harus bener, jangan sampai daftar ke banyak tempat malah bikin kelabakan. Iya kalau betul. Bisa ya, kalau banyak ya 2, 3 gitu. Jangan sampai 4, 5, 6, 7. Wah, itu udah kebanyakan, jangan. Iya. Jadi jangan terlalu banyak plan juga ya. Ada plan bagus, tapi kalau terlalu banyak bikin pusing juga gitu ya Man ya. Asal jangan kelabakan. Ntar kalau kelabakan nggak maksimal, itu malah bahaya. Oke. Buat teman-teman juga nih yang misal mau punya plan B, plan C seperti itu, misal ikut SBMPTN, itu bagus juga gitu untuk PTN-PTN di Indo. Tapi misalkan teman-teman nih sambil nunggu YTB, misal mau daftar PTN-PTN di Turki, seperti itu, Turknesia juga bisa memprovide untuk mendaftarkan teman-teman ke universitas-universitas negeri di Turki gitu. Seperti Iman kemarin juga sudah diterima di Abdullah Gül ya Man ya sebelumnya. Betul. Iya, itu juga kampus bagus di Turki. Jadi Iman udah punya, misal nih waktu kemarin kalau bukan rezekinya Iman nih, Iman sudah punya cadangan lain seperti itu. Dan juga kita bisa pilih beberapa universitas di Turki yang kita mau, dan insya Allah pasti ada lah diterima gitu. Insya Allah kalau nilai kita bagus. Oke. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan di Excel maupun di chat nih sudah cukup terjawab ya Man ya hari ini. Sudah banyak banget nih yang Iman jawab. Banyak banget, iya. Iya, keren banget Man. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Iman baru sampai di Turki, tapi baru udah bisa sharing-sharing tuh, wah itu keren banget sih Man. Semoga ini bisa jadi bisa jadi awal Iman nanti ke depannya bisa lebih banyak sharing-sharing lagi sama kita ya Man ya. Insya Allah. Oke, ini teman-teman sekalian, para hadirin, Bapak Ibu guru, orang tua, seperti yang kita sebutkan tadi di awal, di sharing session kali ini ada sesi menarik nih, yaitu sesi kuis, yang mana yang bisa menjawab akan mendapatkan e-money dari Turknesia sebesar Rp100.000 per orangnya untuk 3 orang pemenang. Seperti itu. Jadi sistemnya kali ini, kira-kira mau aku yang mulai duluan atau Iman yang mulai duluan ngasih pertanyaan, Man? Nggak apa-apa, terserah. Ya udah, aku dulu deh. Oke. Jadi satu-satu gitu.
Oke, sip. Jadi nih teman-teman, sistem kuis kita kali ini, teman-teman bisa jawab di kolom chat setelah misal Iman sebutkan, terus teman-teman bisa klik satu. Pertanyaan ke satu, klik satu, nanti harus open mic-nya ya. Atau open cam juga malah lebih keren Nah, itu untuk bagus jawab. banget. Iya, bisa di open mic-nya jawabannya apa seperti itu. Nanti akan Maira pilih yang paling duluan. Misalkan setelah Iman beres pertanyaan, Maira countdown 1, 2, 3, yang klik 1, itu nanti akan Maira pilih duluan dan bisa menjawab. Seperti itu. Oke, kita contoh dulu ya. Kita contoh dulu. Pertanyaan contoh misal, apa itu, sorry. Sebutkan salah satu makanan di Turki. Terus nanti Maira sebutin, Maira countdown 1, 2, 3. Terus misal ada yang jawab di kolom komentar. Coba. 0. Karena ini pertanyaan contoh 0. Nanti Maira akan tunjuk siapa yang paling duluan, sebutin angka itu. Nah, itu boleh bisa jawab. Oh, langsung ada. Iya tuh. Keren. Untuk Aichi misal. Iya, silakan Aichi bisa dijawab, tapi ini nggak akan dihitung ya. Ini latihan dulu. Silakan Aichi bisa dijawab salah satu makanan yang ada di Turki. Halo. Halo Kak Aichi. Apakah sudah ada? Oke, sepertinya belum bisa untuk buka mic-nya. Oke, misal Iman deh. Oke, Iman, silakan dijawab apa salah satu makanan di Turki. Kebab. Oke, misal kebab, Iman jawab kebab dan jawabannya benar, akan mendapatkan Rp100.000 dari Indonesia Ada Foundation, seperti itu. Oke, baik. Sepertinya ini udah pada semangat nih, mau ikutan kuis. Jadi, kita mulai untuk pertanyaan pertama dari Iman. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama. Coba sebutkan satu aja kewarganegaraan dari teman kelasku. Aku belum. Oke, teman-teman jangan dulu, karena belum aku countdown. Belum. Wah, Aku belum ikut. Oke. Gimana ya? Gimana, Man? Ulang. Boleh Ulang diulang aja, Tiwan. pertanyaannya? Sebentar ya. Ntar. Oke. Sebentar. Oke. Guess. Sabar ya, para hadirin sabar. Nanti untuk batasnya aku akan kasih batas suci seperti ini. Aku akan kasih batas suci. Setelah aku 3, 2, 1, aku kirim batas suci seperti ini. Yang duluan di bawah batas suci itu yang aku akan pilih, oke? Oke, kita ulang lagi pertanyaannya. Gimana, Iman? Oke, sebutin satu kewarganegaraan teman Ayo, teman tomer saya. Teman les bahasa Inggris, bahasa Turki saya. Oke. Kita kanan ya, 3, 2, 1. Oke, untuk Mindy, ya untuk Mindy Syailah, silakan boleh dong open cam kalau bisa atau open mic. Jawab dong. Mohon maaf Kak, saya lagi tidak menggunakan kerudung. Bangladesh. Jawabannya apa? Jadi Bangladesh. salah satu kewarganegaraan teman sekelasnya Iman. Bangladesh. Betul. Oke, selamat untuk Mindy Syailah. Kami di. Terima kasih. Selamat. Nanti akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000 dari Indonesia dan bisa ya nanti tolong Kak Ilham. Oke. Untuk para pemenang bisa menghubungi ke admin WA atau IG Indonesia. Jadi selamat pemenang pertama dari Kak Mindy. Kak Mindy dari mana nih asalnya? Aku Bandung. Oh, Bandung juga. Aku juga Bandung loh. Wah. Kita geng deket ini dong. ya, kita geng Bandung. Kalau Iman Bandung coret ya. Aduh. Bercanda, Man. Deket. Oke, makasih Mindy. Selamat juga. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan disampaikan oleh aku sendiri. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira bisa gak sih sebutkan 5 kota di Turki? Santai. Batas sucinya belum ada. Santai. Batas sucinya belum ada. Oke, sebentar. 5 kota di Turki, oke? 5 kota di Turki.
Dan syaratnya sekarang karena pertanyaan kedua, ketiknya 2 ya. Karena tadi 1, sekarang 2. Oke, Oke, guys. sebelum kita countdown, sabar ya teman-teman. Mohon Sabar ya. bersabar. Sabar. Chatnya nyantui. Ini Iya, sabar. batas sabar. sucinya belum ada. Ini kayaknya pada semangat banget nih Man hari ini ngobrol-ngobrol sama Betul. kita. Oke, Sangat-sangat kita sebutkan terbakar. 5 kota yang ada di Turki. Oke. 3, 2, 1. Batas suci keluar. Siapa tadi? Siapa tuh? Siapa? Sebentar. Batas sucinya hilang. Oke, untuk Gemma. dia silakan. Oh, dia udah open game ya? Halo, dia. Istanbul, Kak. Halo, Kak. Halo, dia perkenalan dulu dong. Dia dari mana nih asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Adawiyah. Saya dari Medan, Kak. Wah, dari Medan. Keren banget nih. Keren banget. Dia juga berarti sekarang lagi SMA kah atau lagi kuliah? Lagi kuliah sih, Kak. Udah semester 3. Wah, Widih. keren nih. Terus pengen kuliah di Turki dia? Ya, pengen, tapi lihat nanti lah, Kak. Oke. Semoga rezekinya. Amin. Iya, betul. Oke, untuk dia nih, tadi kan sudah mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Silakan sebutkan 5 kota di Turki. Istanbul, Ankara, Oke. Bursa, Izmir, sama Adana. Oke. Keren. Betul ya. Semuanya. Oke, Pak. Selamat buat dia. Dia nanti akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000 dari Turkish Shadow Foundation. Jadi jangan lupa nanti hubungi admin IG atau WA ya untuk klaim hadiahnya. Selamat dia. Ya, Kak. Makasih Ya, sudah datang. Kak. hari ini. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Yuk, sama-sama. Semoga senang ya hari ini. Waalaikumsalam. Wah, nih udah 2 pemenang nih, Man. 1 Mindi, 1 dia. 1 dari Iya. Bandung, dari Pulau Jawa, 1 lagi dari Satunya Pulau Sumatera. Medan. Iya. Jawa Coba nih Barat ya. kira-kira apakah ada pemenang-pemenang dari pulau lain? Mari kita lihat ya. Bisa jadi. Oke, ini pertanyaan ketiga nih, yang merupakan pertanyaan terakhir juga. Ayo, Man, aku kasih buat oke. Iman deh. Iman, tanya dong Oke. pertanyaan yang agak sulit nih untuk pertanyaan terakhir. Nggak sulit ya. Nggak usah terlalu sulit juga lah. Oke, untuk pertanyaan ketiga, coba sebutin aku lagi di mana. Aku udah nyebutin tadi. Aku lagi di mana. Iman lagi di mana? Tapi harus tepat Iya. ya, harus di Iya, mana dan itu apa gitu ya, Man ya. betul. Oke. Ini Oke. chatnya tidak santuy ini. Mohon Udah maaf, mulai. mohon bersabar ya teman-teman ya. Oke, sekarang karena pertanyaan ketiga, kita biar nggak gampang nih teman-teman, nggak kirim tiga kayak gitu. Syaratnya nanti setelah batas suci, kirimnya harus nama, spasi, asal, spasi 3. Oke? Oke, nama asal 3. Oke. Oh iya, oke. Kita countdown ya. 3, 2, 1. Batas suci. Tuh, siapa tadi? Gemma. Oke. Oke, untuk Gemma. Oke, yang pertama ada dari Gemma Park. Boleh tolong dibuka mic-nya, Gemma Park? Halo. Halo. Kakak. Halo, Gemma dari mana nih asalnya? Dari Bandung. Oh iya, tadi udah diklik ya Bandung. Oke, dari Bandung. Dari Bandung lagi nih. Kayaknya hari ini atmosfer orang-orang Bandung nih semangat banget, Iman. Ketemu Iman. Iya. Oke. Aku kadang Untuk di game Bandung, apa? kadang di Cimahi. Apa? Kadang di Bandung, kadang di Cimahi, Kak Iman. Cimahi. Bagian mana? Oke, untuk game apa? Gimana nih? Kira-kira apa nih jawabannya? Kak Iman lagi di Kak mana? Lagi di markas YTB, di bagian markas mahasiswa internasionalnya. Di antara. Kurang tepat Jadi ya? tempat pusat mahasiswanya. Kasih nggak ya? Kasih nggak, Kak? Tepatnya di section apa nih, Gima? Apa? Di section Ini. apa nih? Di kebudayaan dan pariwisata. Oh. kurang Gimana? kurang tepat.
Kurang tepat ya? Ini di sini mau jadi markas mahasiswa, tapi namanya bukan itu. Bukan markas mahasiswa namanya. Oke, Nama- ya sepertinya Tahu aja tuh. Hmm? Kenapa? Ya udah tuh. ya udah. Nggak nyoba. Enaknya lebih ke offline ya kan daripada ke online. Kalau online nggak masuk. Oke, sepertinya ini sepertinya kita harus cari pemenang lain ya, Iman ya. Ya. Ya, Karena sayangnya pertanyaan gitu. ketiga ini harus pas nih, karena biar asik kita harus pas nih. Kak Iman lagi di mana? Karena tadi udah disebutkan beberapa kali ya, Man ya. Iya. Oke, untuk Kak Gema dari Bandung, maaf sekali. Semoga nanti Nomornya susah lagi. di webinar selanjutnya bisa mendapatkan imani dari ini ya, dari Turkish Shadow Foundation. Makasih Kak Gema. Oke, kita karena tadi nih Kak Gema gugur, kita akan cari pemenang lainnya, oke? Coba. Jadi Kak Imani lagi di mana? Terus tepatnya apa gitu ya? Iya. Nggak mau ganti pertanyaan Kak Iman? Ya. Ya, ini salah satu clue-nya ini. Ini nih. Oke. Salah satu clue-nya nih di belakang nih. Nih, satu Oke. clue-nya. Oke. Jadi kita cari pemenang lagi ya. Oke. Sekarang nih siap-siap teman-teman. Nama, spasi, asal, spasi, 3. Oke? Obat. 3, 2, Pakai batas suci lagi. Oke. Iya, pakai batas suci. 3, 2, 1. Wah. Aman. Siapa Atif tuh, Man? Atif Alfarisi. Oke, buat Atif, ya di aku juga Atif Alfarisi di bawah batas suci. Silakan untuk Atif Alfarisi, boleh dibuka dong kamera atau mic sama mic-nya. Ya, sebentar, Kak. Aduh, udah semalam. Atif. Keringat. Ada minum air putih. Sebentar, Kak. Buka Sebentar. puasa. TB padahal. Nih, clue-nya salah satunya nih. Ini udah jelas banget nih belakang. Tinggal. Berarti yang bisa jawab nih, berarti dari tadi ngikutin banget Iya. nih. Di kantor YTB. Satu kata lagi kurang. Iya. Di kantor apanya YTB sih, kira-kira? Jadi di sini tuh banyak acara, markas mahasiswa, kantor, YTB. Satu kata lagi. Banget, Atif. Ayo Atif. Kantor. Kata apa nih? Kita hitung dari 5 ya. Oke. Kantor. Buat teman-teman ada kesempatan nih berarti nih untuk nyusul Atif nih. Masih ada kesempatan nih teman-teman. Kita countdown nih. 5, Atif Alfarisi. 4, 3, 2, 1. Iya, silakan Atif Ya. terakhir. Ya, Atif. Menyerah? Kantor YTB doang itu kurang tepat. Satu Iya, kata lagi kurang. Halo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, maaf sekali Atif. Ya, Sepertinya aduh. kurang lengkap. Lo, Atif. Jadi kita nanti ketemu lagi di webinar selanjutnya ya. Atif harus lebih ini nih, harus lebih jeli lagi nih. Harus lebih mendengarkan lagi nih. Makasih banyak Atif udah datang hari ini. Semoga rezekinya di webinar-webinar Indonesia selanjutnya. Aduh, teman-teman nih, para hadirin sekalian. Ini sepertinya pertanyaan Iman ini tricky ya, Man ya. Sengaja dia beri pertanyaan tricky. Iya. Tapi kalau sudah memperhatikan dari awal nih pasti bisa jawab kok. Oke, kita cari lagi nih. Apakah pertanyaan masih sama, Man? Sepertinya seru ya pertanyaan ini ya. Coba, cuma satu lagi deh. Kalau benar-benar nggak ada yang tahu, ya udah ganti. Oke. Jadi kita ini ya, kita kita cari lagi pemenang ketiga ini. Seperti biasa, syaratnya nama, asal, dan 3. Oke? Iya. Oke, aku countdown dari 3. Jangan lupa jawabnya setelah batas suci ya, teman-teman ya. Habis batas suci, guys. Santai dulu. Habis batas suci, jangan lupa.
Oke. 3, 2, belum, sabar. 3, 2, 1. Nah, siapa tadi? Aichi lagi. Aichi sudah dapat, berarti Aura. oke, Haura. Ini sepertinya Oke. Putri ini udah semangat banget nih. Sabar ya Putri ya. Nih kalau Haura nggak bisa nih, Putri harus tetap semangat nih kirim-kirim Putri Bandung 3 ya. Oke, untuk Haura Nadia, boleh dong? Jawabannya kantor pemerintah ITB bukan Kak? Bukan. Sayang Bukan pemerintah, sekali. bukan. Belum tepat. Apakah ada tebakan lainnya, Haura? Keren Kak. Gimana? Halo, Kak Haura? Oke. Sepertinya kurang tepat nih. Oh, maaf banget Iya. tadi sempat di skip. Kak Aichi itu belum dapat ya? Karena yang pertama tadi Mindy, kedua dia. Oh iya. Oke, maaf banget Kak Aichi. Iya, sorry tadi ke skip Kak Haura. Untuk Kak Hauranya nggak bisa jawab nih. Kurang tepat nih. Jadi untuk Kak Aichi boleh dong? Kira-kira apa nih? Kak Iman ini lagi di mana? Baik Kak, saya izin menebak. Tepatnya berada di Guzlar Mevlana, Cangkaya Ankara Turki ya Kak. Ya Allah. Wah, ini Apa? sangat detail ya. Wah, Sampai dapat Apa ya? sampai apa? Kayak aduh. Kan kayak waduh Waduh. itu. Tapi nama tempatnya bukan itu. Tapi sayang sekali bukan di situ. Sayangnya Kak Iman bukan sedang di situ. Gitu. Di kantor apa YTB seperti itu ya. Tapi kok keren banget bisa sampai namanya Cankaya ini Mevlana. Oh, keren banget itu. Tapi bukan. Sepertinya Aichi googling nih di mana kantor YTB seperti itu. Wah, keren banget sih. Ya, sayang sekali nih udah 4 orang belum bisa menjawab pertanyaan Kak Iman nih. Apakah akan mengganti pertanyaan? Ganti nggak ya? Mending ganti nggak? Tapi kayaknya seru ya, Man ya? Ya seru Tapi sih, seru ya. Ya seru. Udah bilang jangan lagi. Tuh jangan. Atau mungkin Kak Iman ada pertanyaan yang lebih seru lagi. Wah, ini seru banget sih pertanyaan ketiga. Belum ada yang bisa jawab soalnya. Apakah mau diganti pertanyaannya? Jangan dulu deh. Oke, jangan dulu berarti ya. Ada yang bilang jangan, ya udah. Nggak apa. Aku turutin aja. Oke, sip. Nah, kalau kayak gitu biar lebih menantang lagi nih ya. Formatnya kita ganti. Biar mereka belum siap-siap nih. Jadi formatnya adalah aku calm down dulu, terus aku bikin batas suci, baru aku sebutin formatnya. Oke. Sip. Oke, jadi pertanyaannya masih sama ya teman-teman ya. Kak Iman ini lagi di mana? Bisa sekarang dipikirkan dulu nih jawabannya, tadi di kantor bla 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 YTB seperti itu ya. Kak Iman lagi di mana? Di kantor bla 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 YTB. Bla 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 itu apa? Seperti itu. Nah, Kak Iman di hati aku katanya. Aku baper. Oke, bisa dijawab setelah batas suci teman-teman ya. Aku akan hitung, terus aku kirim batas suci, terus aku kasih formatnya. Terus, oke. Jadi 3, 2, 1. Formatnya nama panjang, spasi asal kota, spasi 3. Silakan bisa dikirim. Oke. Sepertinya Putri belum rezeki juga ya Putri ya. Semoga yang ini bisa jawab kalau Putri mau. Oke, untuk yang pertama sama nggak nih Julistianingrum? Belum. Itu belum kayaknya Justia. Udah. Di bawah batas suci. Udah, ini terakhir deh. Kalau ini benar-benar bisa jawab, aku ganti. Oke, untuk Julistianingrum silakan. Boleh dong open kamera dan juga open mic. Izin nonaktifkan kamera ya Kak. Oke. Jawab. Jawabannya kantor kebudayaan ITB. Nah, itu dapat akhirnya.
Terima kasih Julistia. Akhirnya kita mendapatkan pemenang ketiga. Akhirnya. Mohon untuk Putri Jintarmi untuk bersabar ya, karena dari tadi dia sudah semangat banget nih, itu tandanya disuruh ikut webinar-webinar YTB dari Turknesia selanjutnya gitu, untuk ikut webinar-webinar Turknesia selanjutnya. Ya Terima udah, kasih Kakak. banyak para hadirin atas semangatnya hari ini. Wah, senang banget ya, Man ya. Hari Ya, ini alhamdulillah. semangat banget. Antusias pengen ngejawab di mana aku tuh. Betul, pada antusias banget hari ini. Jadi, terima kasih banyak untuk para hadirin sekalian. Udah banyak banget nih orang tua yang datang, Bapak Ibu guru, kakak-kakak, adik-adik yang telah datang. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Untuk teman-teman juga nih yang lagi kuliah atau lagi SMA, dengan kuliah di Turki nih, yang mau dapat beasiswa ke Turki, banyak banget kesempatan teman-teman sekalian kalau dapat beasiswa ke Turki, yaitu dapat pengalaman, dapat pertemanan, terus bisa juga travel dengan mudah, terus belajar hidup mandiri, juga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Tapi selain itu, untuk teman-teman misalnya nih yang udah daftar YTB dan nanti belum rezekinya, teman-teman bisa banget daftar kuliah mandiri ke Turki lewat Turknesia, karena Turknesia ini konsultan pendidikan untuk kuliah di Turki yang paling terlengkap gitu. Jadi kita mau konsultasi kesehatan ada, konsultasi psikologis ada, konsultasi pendidikan pun ada, mau cerita pun bisa, mau pokoknya terlengkap deh untuk Turknesia sendiri. Jadi, dan juga nih teman-teman, kalau kita misal kuliah mandiri di Turki tanpa YTB itu, kita masih bisa banyak banget peluang untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa lainnya, terutama untuk teman-teman yang berprestasi nih, bisa dapat scholarship dari YTB, bisa dapat Erasmus, dan juga bisa dapat beasiswa lainnya, seperti itu. Jadi, akhir kata, terima kasih banyak hari ini untuk para hadirin sekalian, terima kasih banyak untuk Iman ya, senang banget hari ini Man, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing, semoga lancar-lancar terus studinya buat teman-teman sekalian juga, semangat yang mau daftar YTB, semangat juga untuk teman-teman yang lagi kuliah, semoga nilainya bagus, yang mau kuliah ke Turki juga semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, sekian dari saya, Maira sebagai moderator. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Turknesia Indo Foundation telah mengadakan webinar ke-31 untuk sharing session kali ini adalah sharing session ke-31 dari Turknesia, dan insya Allah akan terus mengadakan sharing-sharing session yang bermanfaat ke depannya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.